Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita Siti Nurbaya karya Marah Rusli, penerbit Balai Pustaka cetakan pertama tahun 1922. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Kita doakan semoga penulis yang telah berada di alam kubur mendapatkan tempat yang layak, diterima iman Islamnya, dan tak lupa keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Selamat mendengarkan. Kira-kira pukul 1 siang kelihatan 2 orang anak muda bernaung di bawah pohon ketapang yang rindang di muka sekolah Belanda Pasar Abacang di Padang, seolah-olah mereka hendak memperlindungkan dirinya dari panas yang memancar dari atas dan timbul dari tanah bagaikan uap air yang mendidih. Seorang dari anak muda ini ialah anak laki-laki yang umurnya kira-kira 18 tahun. Pakaiannya baju jas tutup putih dan celana pendek hitam yang berkancing di ujungnya. Sepatunya sepatu hitam tinggi yang disambung ke atas dengan kaos sutra hitam pula dan diikatkan dengan ikatan kaos getah pada betisnya. Topinya topi rumput putih yang biasa dipakai bangsa Belanda. Di tangan kirinya ada beberapa kitab dengan sebuah peta bumi, dan dengan tangan kanannya dipegangnya sebuah belebas yang dipukul-pukulkannya ke betisnya. Jika dipandang dari jauh tentulah akan disangka anak muda ini seorang anak Belanda yang hendak pulang dari sekolah. Tetapi jika dilihat dari dekat, nyatalah ia bukan bangsa Eropa karena kulitnya kuning sebagai kulit langsat, rambut dan matanya hitam sebagai dawat, di bawah dahinya yang lebar dan tinggi. Nyata kelihatan alis matanya yang tebal dan hitam pula. Hidungnya mancung dan mulutnya halus. Badannya sedang, tak gemuk dan tak kurus, tetapi tegap. Pada wajah mukanya yang jernih dan tenang berbayang bahwa ia seorang yang lurus, tetapi keras hati, tak mudah dibantah barang sesuatu maksudnya. Menilik pakaian dan rumah sekolahnya, nyata ia anak seorang yang mampu dan tertib sopannya, menyatakan ia anak seorang yang berbangsa tinggi. Teman anak muda ini ialah seorang anak perempuan yang umurnya kira-kira 15 tahun. Pakaian gadis ini pun sebagai pakaian anak Belanda juga. Rambutnya yang hitam dan tebal itu dijalinya dan diikatnya dengan benang sutra dan diberinya pula berpita hitam di ujungnya. Gaunnya terbuat dari kain batis yang berkembang merah jambu, sepatu dan kaosnya coklat warnanya. Dengan tangan kirinya dipegangnya sebuah batu tulis dan sebuah kotak yang berisi anak batu, pensil, pena, dan lain-lain sebagainya. Dan di tangan kanannya adalah sebuah payung sutra kuning muda yang berbunga dan berpinggir hijau. Alangkah elok parasnya anak perawan ini tatkala berdiri sedemikian, seakan-akan dagang yang rawan, yang bercintakan sesuatu yang tak mudah diperolehnya. Pipinya sebagai pauh di layang yang kemerah-merahan warnanya kena bayang baju dan payungnya, bertambah merah rupanya kena panas matahari. Apabila ia tertawa, cekunglah kedua pipinya menambahkan manis rupanya. Istimewa pula karena pada pipi kirinya ada tai lalat yang hitam. Pandangan matanya tenang dan lembut sebagai janda baru bangun tidur. Hidungnya mancung sebagai bunga melur, bibirnya halus sebagai delima merekah, dan di antara kedua bibir itu kelihatan giginya rapat berjejer sebagai 2 baris gading yang putih. Dagunya sebagai lebah bergantung, dan pada kedua belah cuping telinganya kelihatan subang perak yang bermatakan berlian besar yang memancarkan cahaya air embun.
Di lehernya yang jenjang tergantung pada rantai emas yang halus sebuah doko hati-hati yang bermatakan permata delima. Jika ia minum seakan-akan terbayanglah air yang diminumnya di dalam kerongkongannya. Suaranya lemah lembut bagai buluh perindu memberi pilu yang mendengarkannya. Dadanya bidang, pinggangnya ramping, lengannya dilingkari gelang ular-ular yang bermatakan beberapa butir berlian yang bernyala-nyala sinarnya. Pada jari manis tangan kirinya yang halus itu kelihatan sebentuk cincin mutiara yang besar matanya, kakinya baik, tokohnya, dan jalannya lemah gemulai. Menurut bangun tubuh, warna kulit, dan perhiasan gadis ini, nyatalah ia bangsa anak negeri di sana, anak orang kaya atau orang yang berpangkat tinggi. Barang siapa memandangnya, tak dapat tiada akan merasa tertarik oleh sesuatu tali rahasia yang mengikat hatinya. Dan jika mendengar suaranya terlalailah daripada sesuatu pekerjaan, sekalian orang bersangka anak ini kelak jika telah sampai umurnya niscaya akan menjadi sekuntum bunga, kembang kota Padang yang semerbak baunya sampai kemana-mana, menjadikan asyik berahi segala kumbang dan rama-rama yang ada di sana. Apakah sebabnya Pak Ali hari ini terlambat datang? Lupakah ia menjemput kita? Demikianlah tanya anak laki-laki tadi kepada temannya yang perempuan sambil menoleh ke jalan yang menuju ke pasar kampung Jawa. Iya, biasanya sebelum pukul 1 ia telah ada di sini. Sekarang cobalah lihat, jam di kantor telepon itu sudah hampir 1:30, jawab anak perempuan yang di sisinya. Jangan-jangan ia tertidur karena mengantuk. Sebab tadi malam ia minta izin kepada ayahku pergi menonton komedi kuda. Kalau benar demikian, tentulah kesalahannya ini akan kuadukan kepada ayahku, kata anak laki-laki itu pula sebagai marah rupanya. Ah, jangan Sam, kasihanilah orang tua itu, karena ia bukan baru sehari dua bekerja pada ayahmu, melainkan telah bertahun-tahun. Dan di dalam waktu yang sekian lamanya itu belum ada ia berbuat kesalahan apa-apa. Bagaimanakah rasanya kalau kita sendiri sudah setua itu masih dimarahi juga? Pada sangkaku tentulah ada alangan apa-apa padanya. Jangan-jangan ia mendapat kecelakaan di tengah jalan. Kasihan orang tua itu, lebih baik kita berjalan kaki saja perlahan-lahan pulang ke rumah. Barangkali di tengah jalan kita bertemu dengan dia kelak, kata perempuan itu pula seraya membuka payung sutranya dan berjalan perlahan-lahan keluar pekarangan rumah sekolah. Ya, tetapi aku lebih suka naik bendi daripada berjalan kaki pulang ke rumah, sebab aku amat lelah rasanya dan hari amat panas. Lihatlah mukamu telah merah sebagai jambu air, kena panas matahari, jawab anak laki-laki itu. Seakan-akan merengut, tetapi diikutinya juga temannya yang perempuan tadi. Benar hari panas, tetapi tak mengapa. Kau lihat sendiri, aku ada membawa payung yang boleh kita pakai bersama-sama. Merah mukaku ini bukan karena panas semata-mata, melainkan memang sejak dari sekolah sudah merah juga. Apa sebabnya? Barangkali kau dimarahi gurumu? Tanya Sam. Demikianlah anak laki-laki itu sambil memandang kepada temannya. Bukan begitu Sam, hanya itu Pak Ali datang. Tiada berapa lama kemudian berhentilah di muka anak muda ini sebuah bendi yang ditarik oleh seekor kuda Batak. Rupanya kuda ini telah lama dipakai karena badannya basah dengan peluh. Di atas bendi ini duduk seorang kusir yang umurnya kira-kira 45 tahun, tetapi badannya masih kukuh. Pada air mukanya nyata kelihatan bahwa ia seorang yang lurus hati dan baik budi walaupun ia tiada remaja lagi. Pak Ali, mengapa terlambat datang menjemput kami? Tahukah bahwa sekarang ini sudah 1:30? Setengah jam lamanya kami harus berdiri di bawah pohon ketapang sebagai anak ayam ditinggalkan induknya, kata Sam seakan-akan marah sambil menghampiri Bendi yang telah berhenti itu. Engkau muda, janganlah marah. Bukannya sengaja hamba terlambat. Sebagai biasa, 1:30 telah hamba pasang Bendi ini untuk menjemput engkau muda.
Tetapi engkau penghulu menyuruh hamba pergi sebentar menjemput engkau Datuk Meringgi, karena ada sesuatu yang hendak dibicarakan. Kebetulan engkau Datuk itu tak ada di tokonya, sehingga terpaksa hamba pergi ke ranah mencarinya di rumahnya. Itulah sebabnya terlambat hamba datang, jawab kusir tua itu dengan sabar. Marilah Nur, naiklah, supaya lekas kita sampai ke rumah, sebab perutku telah berteriak minta makan, kata Sam pula kepada sahabatnya itu. Kedua anak muda tadi lalu naiklah ke atas bendi Pak Ali, dan dengan segera berlalilah kuda Batak yang amat tangkas itu menarik tuanya yang muda remaja pulang ke rumahnya di kampung Jawa Dalam. Setelah sejurus lamanya berbendi, berkatalah anak laki-laki tadi, Nur, belum kau ceritakan kepadaku apa sebabnya mukamu merah? Oh iya Sam, tadi aku diberi hitungan oleh Nyonya Van der Stier tentang perjalanan jarum pendek dan jarum panjang. Pada suatu jam, 2-3 kali ku cari hitungan itu sampai pusing kepalaku rasanya. Tak dapat juga. Bagaimanakah jalannya hitungan yang sedemikian? Bagaimanakah soalnya? Tanya si Sam. Demikian, jawab si Nur. Pukul 12, jarum pendek dan jarum panjang berimpit. Pukul berapa kedua jam itu berimpit pula? Sesudah itu, jalan hitungan yang semacam ini hampir sama dengan jalan hitungan yang telah kuterangkan dahulu kepadamu, jawab si Sam, yaitu tentang perjalanan orang yang berjalan kaki dan naik kuda. Yang terutama harus kuketahui pada hitungan yang sedemikian ini ialah jarak dari angka 12 ke angka 12 pada jam. Kalau lingkaran itu dibuka dan dijadikan baris yang lurus, berapa? Begini, cobalah pinjami aku batu tulismu itu, kata Sam pula, seraya mengambil batu tulis Nur dan membuat sebuah garis yang panjang di atasnya. Nur berpikir sejenak lalu menjawab, 60 menit. Benar, 60 menit atau 60 meter atau 60 pal. Sekaliannya itu sekadar nama saja. Panjang yang 60 menit antara dua angka 12. Di jam boleh kita samakan dengan panjang jalan yang 60 km antara dua buah negeri, misalnya antara negeri P dan M. Sekarang manakah yang lebih cepat, jalan jarum panjangkah atau jarum pendek? Tanya Sam pula. Tentu jarum panjang, jawab si Nur. Nah, jarum panjang itu misalkanlah si A yang menunggang kuda dari P ke M, dan jarum pendek si B yang berjalan kaki dari P ke N, kata si Sam. Sekarang, berapakah kecepatan perjalanan kedua jarum itu? Jarum panjang 60 menit sejam dan jarum pendek 5 menit, jawab si Nur. Jadi, berapa perbedaan perjalanan kedua jarum itu dalam sejam? 55 menit. Nah, suruhlah kedua mereka itu bersama-sama berangkat, si A dari P ke M dan si B dari P ke M, kata si Sam pula. Oh iya, benar-benar, sekarang mengertilah aku. Ya, kalau tahu rahasia hitungan, mudah benar mencarinya, bukan? Benar, terima kasih Sam, kata anak perempuan tadi sambil melihat ke hadapan. Hei, dengan tiada diketahui, kita telah sampai di rumah. Ketika itu berhentilah bendi tadi di muka sebuah rumah kayu bercat putih dan beratap genting yang dihiasi sebagai rumah Belanda. Anak perempuan tadi turun dari kendaraan Pak Ali lalu hendak masuk ke rumah ini. Oh ya Nur, tunggu sebentar, kata si Sam. Hampir lupa aku. Tadi waktu keluar bermain-main, aku telah bermufakat dengan si Arifin dan si Bahtiar akan pergi esok hari ke Gunung Padang, bermain-main mencari jambu keling, sebab hari Ahad. Sukakah engkau mengikut? Tentu sekali suka, Sam, tetapi aku harus minta izin dahulu kepada ayahku. Jika dapat, nanti petang ku kabarkan kepadamu. Baiklah, tetapi kalau engkau ikut serta, hendaklah kau bawa apa-apa yang dapat kita makan bersama-sama di sana. Perjanjian kami tadi, Arifin membawa air seterup dan aku membawa roti. Kalau boleh, aku hendak meminjam bedil angin si Hendrik supaya dapat berburu pula sekali kalau ada burung di sana. Alangkah senangnya kalau diizinkan aku mengikut. Nanti akan kupikirkanlah apa yang baik ku bawa, jawab Nur. Baiklah,
Tabik Nur, tabik Sam. Setelah itu, Bendi yang membawa kedua anak muda ini masuk ke dalam pekarangan rumah Sam, yang letaknya di sebelah rumah yang dimasuki anak perempuan tadi. Ketika anak laki-laki ini sampai rumahnya, kelihatan olehnya di muka rumahnya ada sebuah kereta berhenti, dan ayahnya duduk bertutur dengan seorang tamu di beranda muka. Sebelum diteruskan cerita ini, baiklah diterangkan lebih dahulu siapakah kedua anak muda yang telah kita ceritakan tadi, karena merekalah kelak yang acap kali akan bertemu dengan kita di dalam hikayat ini. Anak laki-laki yang dipanggil Sam oleh temannya tadi ialah Samsul Bahri, anak Sultan Mahmud Syah, penghulu di Padang. Seorang yang berpangkat dan berbangsa tinggi, anak ini telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar Ambacang. Oleh sebab ia seorang anak yang pandai, gurunya telah memintakan kepada pemerintah supaya ia dapat meneruskan pelajarannya pada sekolah dokter Jawa di Betawi. Ia bukannya seorang anak yang pandai saja, tingkah lakunya pun baik, tertib, sopan santun, serta halus budi bahasanya. Lagi pula ia lurus hati dan boleh dipercayai. Walaupun ia rupanya sebagai seorang anak yang lemah lembut, akan tetapi jika perlu, tidaklah ia takut menguji kekuatan dan keberaniannya dengan siapa saja, lebih-lebih untuk membela yang lemah. Dalam hal itu, tiadalah ia pandang memandang bangsa ataupun pangkat. Itulah sebabnya ia sangat dimalui teman-temannya. Kalau tak ada alangan apa-apa, 3 bulan lagi berangkatlah Samsul Bahri ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi. Temannya yang dipanggilnya Nur tadi ialah Siti Nurbaya, anak Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang yang mempunyai beberapa toko yang besar-besar, kebun yang lebar-lebar, serta beberapa perahu di laut untuk pembawa perdagangannya melalui lautan. Anak ini pun seorang gadis yang dapat dikatakan tiada bercacat, karena bukan rupanya saja yang cantik, tetapi kelakuan dan adatnya, tertib dan sopannya, serta kebaikan hatinya tiadalah kurang daripada kecantikan parasnya. Oleh sebab ia anak seorang yang kaya, dan karena ia cerdik dan pandai pula, ia disukai dan dimalui pula oleh teman-temannya. Hanya ayahnya bukan seorang yang berasal tinggi sebagai Sultan Mahmud Syah, penghulu yang tinggal di sebelah rumahnya. Sungguh pun demikian, penghulu dan saudagar ini bukannya 2 orang yang bersahabat karib saja, tetapi adalah sebagai orang yang bersaudara kandung. Hampir setiap hari saudagar Baginda Sulaiman datang ke rumah penghulu Sultan Mahmud Syah. Kalau tidak, tentulah penghulu itu datang ke rumah saudagar ini. Jika seorang mempunyai makanan, tak dapat tiada diberikannya juga sebahagian kepada sahabatnya. Barang sesuatu yang akan diperbuatnya, dirundingkannya lebih dahulu dengan karibnya. Oleh sebab itulah Samsul Bahri dan Nurbaya tiada berasa orang lain lagi, melainkan serasa orang yang seibu sebapak keduanya. Istimewa pula karena mereka masing-masing anak tunggal, tiada beradik, tiada berkakak. Dari kecil sampai kepada waktu cerita ini dimulai, kedua remaja itu belumlah pernah bercerai barang sehari pun. Boleh dikatakan makan sepiring, tidur sebantal. Bagaimanakah hal kedua anak muda ini kelak? Apabila datang waktunya, Samsul Bahri harus berangkat meninggalkan kampung halamannya dan ibu, bapak, serta handai tolanya. Nantilah akan diceritakan betapa berat perceraian itu. Tadi telah dikatakan tatkala Samsul Bahri sampai di rumahnya, ayahnya sedang bercakap-cakap dengan seorang jamu di serambi muka. Orang ini masuk bilangan sahabat penghulu itu juga, sebab ia acap kali kelihatan makan minum di sana. Menurut air muka dan rambutnya yang telah putih ditumbuhi uban, nyatalah ia tiada remaja lagi. Akan tetapi walaupun ia telah tua, badannya masih sempurna, kukuh dan sehat karena ia seorang yang mampu. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.